Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kesediaan untuk Bertemu. Saudara, sebenarnya kekristenan itu bukan sekedar hidup keberagamaan, tetapi benar-benar bertuhan. Maka kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun kita tidak memiliki hubungan yang nyata dengan Dia, itu suatu kebodohan. Banyak orang Kristen tersandera di sini, dan itu sebenarnya membuat percayanya itu tidak signifikan dan percuma. Sebab bisa saja disebut umat pilihan, namun kalau tidak mengalami Tuhan, Tuhan Yesus akan berkata, "Enyah kamu, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa." Lah, banyak orang Kristen, Tuhan itu hanya difantasikan, tidak dialami dan tidak ada interaksi, sehingga bisa jadi hanya setengah yakin. Tidak heran kalau mereka tidak merasakan sesuatu yang berharga sebagai orang Kristen atau umat pilihan. Agama dipandang hanya sebagai sarana agar kebutuhan jasmaninya bisa terpenuhi. Firman Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan Tuhanlah yang bisa memberi rema. Tanpa rema dari Tuhan, kita tidak bisa memiliki roti kehidupan. Nah, masalahnya untuk bisa bersentuhan dan mengalami Tuhan, dibutuhkan yang namanya segenap kekuatan, perjuangan tanpa batas. Kebanyakan kita tidak berani penuhi kuota itu. Kenapa? Karena kita tidak merasa beruntung jadi orang Kristen. Jadinya fokus kita kepada hal-hal lain yang sebenarnya sia-sia. Saudara, ayo bertobat. Kalau cara hidup kita masih tidak benar, kita akan binasa dan akan sangat menyesal. Kalau kita pernah mendapat pertolongan yang cukup berarti dari seseorang, pasti kita akan berusaha mengenal orang itu. Inginnya ada kontak, bisa bertemu, bisa dekat, bahkan rela berbuat apapun demi orang yang sudah menolong. Bisa begitu loh saudara. Kenapa dengan Tuhan kita tidak bisa? Jawabnya, ya sebenarnya kita kurang kalau tidak boleh dikatakan tidak memandang Tuhan berharga, sehingga sepertinya kita tidak membutuhkan Tuhan. Ada orang bisa memberi uang yang cukup banyak kepada pejabat, tetapi tidak bisa menghormati Tuhan. Faktanya begitu saudara. Kita itu diberi waktu 24 jam sehari, tetapi betapa susahnya menyediakan waktu walau 15 menit untuk bertemu Tuhan. Tuhan itu sayang kita semua. Dia datang ke dunia memberikan nyawanya supaya kita beruntung. Saudara, Tuhan Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kamu yang miskin bisa menjadi kaya di dalam Dia. Demikian dituliskan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Jadi, kita harus memiliki kesediaan untuk bertemu Dia. Kita harus serius untuk hal ini. Akan lebih baik kalau kita bisa buat janji ketemu dengan Tuhan. Wah, itu eksklusif saudara.
Itu membuktikan kita benar-benar butuh Dia. Ingat yang dilakukan Daniel. Dia memiliki kesediaan bertemu Allahnya 3 kali sehari. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat walaupun oleh raja. Daniel 6 ayat 10. Pertanyaannya, saudara buat janji ketemu berapa kali sehari dengan Tuhan? Kita harus serius menjumpai Tuhan tiap hari. Kalau masih tenang-tenang saja, kita tidak akan dikenal. Kita boleh menyanyi ke gereja, memberi persembahan, mau seberapapun besarnya. Kita tetap ditolak kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kuncinya memang hanya melakukan kehendak Bapa, saudara. Kalau itu tidak kita penuhi, kita terbuang ke api kekal. Masalahnya, kehendak Bapa berarti kesucian hidup. Di sini kita harus sadar bahwa sulitnya hidup itu hanya bagaimana hidup suci. Kalau yang lain, soal ekonomi, kesehatan, pekerjaan, keluarga, toh nanti bisa dilewati asal kita kerja keras dan hidup bertanggung jawab. Kalau kita hidup suci, kita menjadi kekasih Tuhan. Dia maha kuasa, saudara. Dia maha kuasa. Coba pikir, kalau kita di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Tidak mungkin ada. Perhatikan banyaknya planet di langit yang begitu teratur dan tidak bertabrakan. Tidak mungkin tidak ada pribadi cerdas yang mengaturnya. Itulah Allah kita. Jadi sediakan waktu bertemu Dia, saudara. Belum lagi kalau kita perhatikan tubuh kita, yang mana metabolismenya seperti mesin. Siapa yang menciptakan kalau bukan invisible hand? Tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan tidak cari untung dari kita kok. Yang Tuhan mau kita baik-baik. Tetapi kita tidak bisa baik kalau kita tidak berusaha baik, tidak dengar-dengaran dengan Dia, kalau kita tidak taat. Sebenarnya kita itu tidak perlu minta pembelaan Tuhan. Tuhan pasti membela kok dan menjagai kita. Tetapi ini, saudara, Tuhan tidak akan bisa membela dan berjalan dengan kita kalau mulut kita bau, otak kita bau, kelakuan kita bau. Tuhan mau kita harum. Kita itu beruntung menjadi umat pilihan, artinya diberi kesempatan mendengar dan mengerti Injil melalui tuntunan Roh Kudus. Itu keberuntungan, saudara. Kalau kita bisa sadar maksud saya betapa beruntungnya kita menjadi umat pilihan, kita pasti memiliki kesediaan untuk bertemu Tuhan. Kalau sampai tidak, ya berarti ada yang salah dalam hidup kita. Dia pasti bukan yang terutama di dalam hidup kita. Padahal tanpa Dia, tanpa Tuhan, kita pasti binasa. Maka kita harus pandang Dia. Tuhan lebih bernilai dari apapun yang kita miliki, saudara. Dari harta kita, nyawa kita, bahkan lebih bernilai dari nafas kita sendiri. Saudara, seberapa kita membutuhkan Tuhan, Tuhan tahu. Kalau memang kita membutuhkan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Tidak mungkin Dia membuang kita dan membiarkan kita berjalan sendiri. Saudara, dunia semakin tidak bisa kita prediksi. Banyak ancaman,
Tetapi saya mau katakan, kalau kita merasa bahwa Tuhan penting, kita akan mencari Dia. Kita akan mau mendengar suaranya. Kita tidak akan melukai hati Tuhan. Kita tidak akan berbuat dosa atau hidup di dalam dosa. Maka Allah yang hidup, Allah yang berkuasa itu akan menjaga, membela, dan melindungi kita. Jangan berbuat dosa, berhenti membenci. Jangan ada niat balas dendam. Ampuni, maafkan orang yang bersalah kepada kita. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau Tuhan benar-benar penting bagi kita dan kita merasa beruntung menjadi umat pilihan, maka fokus hidup kita pasti hanya kepada Tuhan. Jadi sebelum hari ini berlalu ya saudara, kita mau bertobat. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan melukai orang dengan perkataan kita. Untuk itu, kita harus memiliki kesediaan bertemu Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.